akibat orang berpaling dari Al-Quran satu ayat saja atau dua. Nah, mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama dari surat Thaha, di mana Allah berfirman, faqala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Shadaqallahul azim. Wa man a'rada, dan barang siapa orang yang berpaling an dzikri, dari kitab suci Al-Quran. Nah, karena dzikr ini adalah nama daripada nama kitab suci Al-Quran. Jadi maksudnya an dzikri di sini adalah dari tuntunan kitab suci Al-Quran. Nah, barang siapa orang berpaling dari tuntunan kitab suci Al-Quran, maka apa selanjutnya yang terjadi? Siapa pribadi, siapa keluarga, siapa masyarakat, siapa negara, siapa bangsa yang berpaling dari Al-Quran, suka tidak suka, mau tidak mau, fa'inna, maka sesungguhnya lahu, pasti Allah akan timpakan kepadanya, kepada keluarganya, kepada bangsa yang berpaling dari kitab suci Al-Quran, ma'isyatan, kehidupan tongka yang serba sempit dan sulit. Berpaling dari kitab suci Al-Quran, maka Allah pasti akan timpakan kehidupan yang serba sempit dan sulit. Yang lebih luar biasa bahayanya lagi, ya hibail kiram, wa nahsyuruhu, dan kami akan bangkitkan orang tersebut yang berpaling daripada Al-Quran yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, a'ma, dalam keadaan buta. Nah, orang tersebut nanti bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta? Kan dulu waktu di dunia saya melek. Kan dulu saya waktu di dunia kan saya melihat. Kuping saya waras, bisa mendengar, mata saya awas, bisa melihat. Tapi kenapa saat ini dibangkitkan saya dalam keadaan buta? Allah menjawab dengan tegas, dengan jelas, dengan singkat, padat. Kau tidak bisa mempergunakan matamu, kau tidak bisa mempergunakan kupingmu. Sudah jelas di matamu orang mengajak orang di dalam pengajian, tabligh akbar, ulama, habaib, ceramah, balego dipasang, pengumuman, meme dipasang, tapi kau nggak mau hadir. Terus disampaikan kitab suci Al-Quran, kau nggak mau dengar. Makanya kau dibangkitkan hari ini dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, terus kenapa kesempitan hidup dalam pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, negara itu bisa terjadi, ya ikhwan? Ketika orang berpaling dari kitab suci Al-Quran. Ada lagi satu ayat yang sangat berkaitan luar biasa, di mana Allah berfirman, kalau Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrina", barang siapa yang berpaling dari Quran kami, dari ayat kami, dari ingat kepada kami, nuqayyid lahu. Apa itu nuqayyid lahu? Nuqayyid lahu itu nuwalli alaih. Artinya kami akan kuasakan atas dirinya. Sekali lagi, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, berpaling daripada kitab suci, nggak mau dengar, bonge, terus nggak mau nyimak, nggak mau nurut sama ayat-ayat suci, maka apa? Kata Allah di dalam Al-Quran, nuqayyid lahu, nuwalli alaih, akan kami kuasakan atas dirinya syaitanan, syaitan. Fahuwa, maka setan tersebut, lahu, akan baginya qarin, menjadi teman setianya. Oh, jadi kalau ada pejabat nggak mau dengar Al-Quran, akan ditemani setia sama setan. Oh, kalau ada aparat dia nggak mau dengar kitab suci Al-Quran, nggak mau dengar nasihat ulama, habaib dicampakkan, habaib ulama dicampakkan, oh dia akan ditemani sama setan. Siapapun, ustaz, kiai, jangan, dia nggak mau menurut apa yang disampaikan oleh Al-Quran, akan ditemani sama setan. Pengusaha kalau dia nggak mau dengar apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, akan ditemani dengan syaitan. Bukan cuma ditemani, nuqayyid lahu, akan kami kuasakan atas dirinya.
Nah, ketika setan sudah menguasai dirinya, dia nggak bisa menolak akan kebijakan-kebijakan setan. Jadi akhirnya walaupun manusia, akhirnya kebijakannya kebijakan setan. Walaupun manusia, akhirnya kebijakannya kebijakan iblis. Nah, kenapa? Karena orangnya udah dikuasai sama setan. Kamu sudah dikuasai sama iblis. Nah, kenapa bisa dikuasai sama setan sama iblis? Karena jauh dari kitab suci Al-Quran. Kenapa jauh dari kitab suci Al-Quran? Akhirnya bisa dikuasai oleh setan. Nah, karena tadi itu dia tidak mau menyimak ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, dari dua ini carut marut hidup, dari mulai urusan pribadi, keluarga, umat, bangsa, negara, dunia, bisa terjadi itu adalah karena keberpalingan manusia dari kitab suci Al-Quran. Itu aja, dua ayat aja sudah cukup tuh untuk bagaimana kita dalam memperingati nuzulul Quran ini, bagaimana kita bisa menghayati betapa dahsyatnya pengaruh manakala orang berpaling dari kitab suci Al-Quran. Mudah-mudahan